Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Labia dari Prodi Ekonomi Syariah 2 SI A1. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana bangsa memiliki perbedaan. Oleh karenanya, Yunani kuno identik dengan filsafat, merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad ke-6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmuwan yang ada pada zaman saat ini hampir semuanya adalah teolog. Begitu pula dengan aktivitas pengetahuan yang mereka lakukan berdasarkan mendukung kepada agama. Teori Islam tidak terbantahkan karena Islam sesungguhnya mencintai pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang ada di dalam Al-Quran dan diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu terdapat pada surat Al-Alaq. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Di kalangan filosof profesional, para pengagumnya pertama-tama adalah dari kalangan Franciscan dan di Universitas di Paris. Masa Renaissance dan modern Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Agak sulit menentukan garis batas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap zaman modern hanya perluasan zaman Renaissance. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini menggunakan terjemahan-terjemahan dari Arab yang dipelajari dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14, periode kontemporer. Zaman ini bermula pada abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Periode Islam. Ibnu Rushd, Aristoteles itu didasarkan atas suatu argumen sebagai berikut. Yang menggerakkan itu adalah Tuhan, Al-Mutorik yang merupakan akal yang setinggi-tingginya. Periode Renaissance, Niccolò Machiavelli, ia berpandangan bahwa hukum adalah untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebab-sebab yang timbul dari negara. Hugo Grotius. Kemudian Grotius mencetuskan pemikiran tentang 4 prinsip objektivitas hukum, yakni prinsip kepemilikan orang dan pribadi. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris yang mencetuskan tentang kontrak sosial, ajaran Homo
homini lupus, penulis buku Leviathan dan idiom tentang peperangan sebagai penghancuran seluruh hidup manusia. Thales. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Pitagoras. Ilmu ukur dan aritmatika. Ia berhasil menjumbang materi tentang bilangan, pembentukan benda, menentukan hubungan antara nada dan dawai. Aristoteles berhasil menemukan perpecahan persoalan-persoalan besar di filsafat dan dipersatukannya dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Abad ini disebut juga abad kegelapan agama yang bersifat absolut di gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, dan sebagainya. Penelitian ini memfokuskan pada kesalahan penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan. Dengan menerapkan sosiologi sastra, Alan Swingewood sebagai pendekatannya. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan realitas terdiri atas atau sangat erat dengan idea, pikiran atau jiwa. Oleh karena itu, alam mempunyai arti dan maksud. Di antara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam. Pada zaman Yunani kuno, telah ada paham tentang materialisme yang berkembang pada filsuf-filsuf Yunani tentang kejadian alam, bahwa asal kejadian alam atau materi pembentuknya adalah air. Tokoh-tokoh aliran materialisme adalah yang pertama Leibniz, yang kedua Karl Marx, yang terakhir Lenin. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi proses perkembangan pengetahuan yang dimiliki manusia harus dimulai dengan rasio. Tanpa rasio, manusia mustahil mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan manusia yang berpikir akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin banyak manusia berpikir, maka semakin banyak pula ia mendapatkan pengetahuan. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.